Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa dua orang di usia yang sama bisa terlihat dan merasa sangat berbeda? Yang satu sudah berusia 70 tahun, namun tetap energik, aktif bepergian, dan asyik bermain dengan cucu. Sementara yang lain, di usia yang sama, justru sulit berjalan dan terus-menerus mengeluh sakit. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang disadari oleh banyak orang. Ibnu Sina, sang tabib agung, sudah mengungkap sebuah rahasia mengejutkan 1000 tahun yang lalu. Beliau menyadari bahwa penyebab utama penuaan dini bukanlah soal makanan atau genetik semata, melainkan ada pada kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Dalam video ini, kita akan membongkar kebenaran yang tak terduga tentang bagaimana ucapan Anda sendiri bisa menjadi racun mematikan bagi tubuh. Anda akan mengetahui frasa-frasa yang pantang diucapkan, terutama setelah menginjak usia 70 tahun. Saya berjanji, informasi ini akan mengubah total cara pandang Anda tentang kesehatan. Coba tulis di kolom komentar, apakah Anda pernah merasakan bagaimana suasana hati sangat memengaruhi kondisi fisik Anda? Untuk memahami kedalaman kebijaksanaan ini, mari kita menengok sejenak ke masa lalu. Ibnu Sina, atau yang lebih dikenal di Barat sebagai Avicenna, adalah salah satu dokter dan filsuf paling berpengaruh dari dunia timur pada abad pertengahan. Meski hidup 1000 tahun yang lalu, kitab-kitab kedokterannya tetap menjadi rujukan di Eropa selama berabad-abad. Ibnu Sina tidak hanya mengobati dengan ramuan atau obat-obatan. Beliau memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Beliau yakin bahwa jiwa, pikiran, dan tubuh saling terhubung erat. Dalam karya-karyanya ditegaskan bahwa emosi negatif dan ucapan buruk dapat memicu penyakit fisik yang nyata. Dalam ilmu kedokteran modern, hal ini dikenal sebagai psikosomatik. Ilmuwan masa kini membenarkan apa yang sudah diketahui Ibnu Sina sejak lama, bahwa kata-kata membentuk pikiran kita, pikiran membentuk emosi, dan emosi memicu proses hormonal dalam tubuh. Setelah melewati usia 70 tahun, mekanisme ini bekerja jauh lebih sensitif. Setiap kata yang bersifat merusak bisa menjadi pemicu yang mempercepat proses penuaan yang tak terelakkan. Mari kita bedah kata-kata tersebut secara mendalam. Mari kita mulai dengan satu kata yang paling berbahaya, yang diam-diam menghancurkan kesehatan kita dari dalam. Kata ini pasti sering Anda dengar dari orang-orang di sekitar Anda, bahkan hampir setiap hari. Saya sedang berbicara tentang kata tua dan segala turunannya. Banyak orang yang saat memasuki usia 70 tahun, mulai sering melabeli diri mereka sendiri. Mereka berkata, "Ah, saya sudah terlalu tua untuk urusan begitu." Atau, "Namanya juga orang tua, sudah wajar begini." Tapi, tahukah Anda apa yang sebenarnya terjadi di balik kalimat yang seolah-olah sepele itu? Ada sebuah mitos populer yang dipercayai jutaan orang. Banyak yang mengira bahwa menyebut diri sendiri tua adalah bentuk kejujuran atau tanda kearifan hidup. Namun, sang tabib legendaris Ibnu Sina memiliki pandangan yang sangat berbeda. Dan menariknya, ilmu kedokteran modern pun kini sepenuhnya membenarkan kebijaksanaan beliau. Saat Anda mengucapkan kata tua, Anda sebenarnya sedang memberikan perintah langsung kepada otak. Anda secara sadar menyalakan program penghancuran di dalam tubuh Anda sendiri. Coba bayangkan contoh nyata ini. Seseorang berdiri di depan cermin di pagi hari, melihat kerutan baru di wajahnya, lalu berkata, "Duh, saya sudah semakin tua." Di saat itu juga, sistem saraf dengan patuh mengirimkan sinyal ke seluruh organ dalam. Otak menyimpulkan bahwa fase aktif kehidupan telah benar-benar berakhir. Seketika itu juga, metabolisme mulai melambat secara drastis. Kekuatan otot menurun dan daya tahan tubuh pun merosot. Mengapa? Karena tubuh akan selalu patuh pada perintah tuannya. Jika sang tuan sudah menegaskan bahwa dirinya sudah tua, maka tubuh akan segera bersiap untuk layu. Ibnu Sina pernah berpesan kepada murid-muridnya bahwa usia itu bukanlah sekadar angka, melainkan kondisi jiwa Anda. Jadi, mulai hari ini, hapuslah kata tua dari kamus hidup Anda selamanya. Sekarang, mari kita bahas kalimat berbahaya kedua, yang bekerja seperti racun yang tidak kasat mata. Kalimat itu adalah, "Sudah terlambat bagi saya." Betapa sering generasi tua menolak pengalaman baru hanya karena kata-kata ini. Mereka enggan belajar cara memakai ponsel baru, menolak berwisata ke alam, atau malas mencari kenalan baru. Semuanya berlindung di balik satu alasan klasik. Sudah terlambat bagi saya untuk berubah. Disinilah letak sebuah mitos yang sangat merusak.
Ada anggapan umum bahwa setelah usia 70 tahun, seseorang hanya boleh beristirahat dan duduk diam di kursi malas, seolah-olah masa untuk aktif sudah hilang selamanya. Namun, mari kita patahkan anggapan keliru ini sekarang juga. Saat Anda berkata sudah terlambat, Anda secara sukarela menutup semua pintu kesempatan bagi diri sendiri. Anda memutus aliran informasi baru ke otak Anda. Padahal kita tahu bahwa otak itu ibarat otot. Jika tidak dilatih, ia akan menyusut dan melemah. Sebagai contoh, lihatlah mereka yang di usia 80 tahun baru mulai belajar bahasa asing atau menguasai komputer. Mata mereka berbinar penuh semangat, dan pikiran mereka tetap tajam. Ketika Anda melarang diri melakukan hal baru dengan berkata, "Sudah telat," Anda sebenarnya sedang menghentikan aliran energi di dalam tubuh. Menurut ajaran Ibnu Sina, terhentinya aliran energi akan menyebabkan stagnasi pada organ tubuh. Dan stagnasi inilah yang selalu berujung menjadi penyakit. Ingatlah, hidup terus berjalan hingga embusan napas terakhir. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mempelajari hal baru, mencicipi makanan lezat, atau sekadar memberikan senyuman kepada orang asing. Gantilah kalimat mematikan itu dengan kalimat lain. Katakan pada diri sendiri, akhirnya sekarang saya punya waktu untuk melakukan ini. Rasakan bagaimana suasana hati Anda langsung berubah hanya dengan kata-kata yang tepat ini. Sekarang, mari kita bahas jebakan kata yang ketiga, sesuatu yang seringkali berkedok nostalgia atau kerinduan yang manis. Kalimat itu adalah, dulu di zaman kita semuanya jauh lebih baik. Sekilas, apa salahnya mengenang masa muda? Namun, ada batasan tipis yang sangat berbahaya di sini. Bercerita tentang kisah lucu masa lalu kepada cucu adalah satu hal yang menyenangkan. Namun, terus-menerus meremehkan apa yang ada saat ini adalah hal yang berbeda. Banyak orang setelah memasuki usia 70 tahun terjebak dalam rasa tidak puas yang kronis terhadap masa kini. Mereka mengeluhkan anak muda zaman sekarang, makanan zaman sekarang, hingga aturan-aturan baru. Ada mitos yang mengatakan bahwa menggerutu atau mengomel adalah sifat alami lansia, bahwa itu aman, bahkan bisa melepas stres. Padahal kenyataannya, ini adalah jalan pintas menuju depresi berat dan penyakit jantung. Saat seseorang terus berkata bahwa dulu segalanya lebih baik, secara psikologis dia sedang menolak untuk hidup di masa kini. Seolah-olah dia berkata pada dunia, "Saya sudah tidak suka di sini, saya ingin kembali ke masa lalu." Tapi jalan untuk kembali itu tidak pernah ada. Akibatnya muncul konflik batin yang hebat. Tubuh kita merasakan penolakan terhadap realitas ini. Contoh nyatanya adalah seseorang yang duduk berjam-jam di bangku taman, hanya untuk merasa kesal melihat orang-orang yang lewat. Kemarahan terpendam ini memicu tekanan darah tinggi dan merusak pembuluh darah. Ibnu Sina pernah menulis bahwa kegembiraan dalam menjalani momen saat ini adalah obat terbaik bagi jantung. Karena itu, terimalah dunia apa adanya hari ini. Setiap zaman memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berhentilah membandingkan masa lalu dengan masa kini. Lebih baik, carilah alasan untuk bahagia hari ini juga. Katakan pada diri sendiri, hari ini adalah hari yang indah dan saya bersyukur bisa menjalaninya. Pola pikir berbahaya ini menyerang langsung ke pusat energi kehidupan kita. Kalimat itu adalah, "Aku sudah lelah dengan hidup ini." Kata-kata ini merupakan bencana nyata bagi kesehatan Anda. Biasanya, kalimat tersebut diucapkan di saat-saat putus asa, kesepian, atau saat menanggung rasa sakit fisik yang hebat. Memang, setelah memasuki usia 70 tahun, tantangan hidup menjadi lebih berat, dengan munculnya berbagai penyakit dan rasa kehilangan. Namun, mengucapkan kata-kata tersebut dengan lantang sangatlah dilarang. Ada mitos yang dipercaya bahwa dengan mengeluh seperti itu, seseorang akan merasa lebih lega, seolah-olah sedang melepaskan beban pikiran. Padahal efek yang terjadi justru sebaliknya. Kalimat "aku lelah hidup" ditangkap oleh alam bawah sadar sebagai perintah untuk menghancurkan diri sendiri. Ini adalah program bunuh diri yang berjalan perlahan. Tubuh mulai mematikan fungsi pertahanannya. Untuk apa melawan infeksi atau meregenerasi sel jika sang pemilik tubuh sudah menyerah pada hidup? Contoh nyatanya bisa kita lihat pada orang-orang yang kehilangan makna hidup. Mereka meredup dengan sangat cepat. Meski secara fisik relatif sehat, mereka hanya berbaring di tempat tidur dan menolak untuk bangkit. Tubuh mereka patuh pada kata-kata yang mereka ucapkan. Dalam pengobatan timur, diyakini bahwa kata-kata semacam itu menyumbat aliran energi kehidupan atau qi. Jika Anda merasa berat dan lelah, ungkapkanlah dengan cara yang berbeda. Katakanlah, "Hari ini saya merasa lelah, saya butuh istirahat untuk memulihkan tenaga." Rasakan perbedaannya.
Di sini, Anda sedang membicarakan kelelahan pada momen tertentu, bukan kelelahan terhadap eksistensi hidup itu sendiri. Hidup adalah anugerah yang luar biasa, dan mengabaikannya sangatlah berbahaya di usia berapapun. Selalulah simpan harapan untuk menyambut pagi yang indah esok hari. Bagian kelima dari studi kita menyoroti cara kita membicarakan kondisi kesehatan sendiri. Kalimat yang paling berbahaya di sini adalah, "Saya ini orangnya penyakitan," atau variasinya, "Duh, seluruh badan saya sakit semua," atau "Rasanya tubuh saya sudah mau rontok." Banyak orang lanjut usia gemar sekali membahas diagnosis penyakit mereka saat sedang mengantre di dokter atau lewat telepon dengan teman. Ada mitos yang dipercaya bahwa menceritakan penyakit secara mendetail akan memberikan rasa lega dan dukungan emosional. Mereka berpikir dengan menumpahkan semua keluhan, beban di hati akan berkurang. Namun, Ibnu Sina, seorang dokter jenius di zamannya, justru melarang keras pasiennya terus-menerus membicarakan penyakit mereka. Beliau memahami hukum konsentrasi. Apapun yang menjadi fokus perhatian kita, itulah yang akan tumbuh membesar. Ambil contoh seseorang yang lututnya hanya terasa sedikit linu. Namun, dia menelepon 5 temannya dan menceritakan dengan sangat dramatis betapa menderitanya dia. Pada akhir percakapan kelima, lututnya benar-benar akan terasa sakit luar biasa. Mengapa? Karena otak memperkuat sinyal rasa sakit itu atas permintaan kata-kata Anda sendiri. Anda secara sadar telah menciptakan pusat kendali penyakit di dalam pikiran. Alih-alih terus merasa terikat dengan penyakit, bicarakanlah proses pemulihannya. Gunakan kalimat seperti, "Saya sedang fokus menyehatkan diri," atau "Tubuh saya sedang dalam proses pemulihan." Berhentilah menganggap diri Anda adalah penyakit itu sendiri. Anda bukanlah sekadar lembaran rekam medis. Anda adalah manusia yang hidup, yang memiliki tubuh hebat yang selalu berupaya mencapai keseimbangan dan kesembuhan. Kalimat penghancur keenam sebenarnya hanya terdiri dari satu kata, yaitu mustahil. Bagi mereka yang sudah memasuki usia senja, kata ini seringkali terdengar seperti ancaman yang muncul berulang kali. Mustahil sendi ini bisa sembuh. Mustahil menemukan dokter yang benar-benar bagus. Mustahil bisa menikmati hidup dengan uang pensiun seadanya. Tanpa sadar, banyak orang membangun tembok tak kasat mata di sekeliling mereka dengan kata mustahil ini. Mitos terbesarnya adalah ketika seseorang menganggap pengalaman pahit di masa lalu sebagai kebenaran mutlak. Hanya karena pernah sekali gagal, mereka merasa semua jalan telah tertutup selamanya. Padahal, sering mengucapkan kata mustahil adalah bentuk dari kemalasan mental. Anda seolah sedang melepaskan tanggung jawab atas hidup Anda sendiri. Untuk apa lagi berjuang, mencoba pengobatan, atau rutin berolahraga jika Anda sudah percaya bahwa tidak ada yang bisa diubah? Ingatlah kisah luar biasa dari mereka yang berhasil pulih setelah serangan stroke yang parah. Saat itu dokter mungkin berkata bahwa mustahil bagi mereka untuk bisa berjalan kembali. Namun mereka menolak untuk mengucapkan kata itu. Mereka percaya pada kekuatan diri, terus berlatih meski harus menahan rasa sakit, hingga akhirnya benar-benar bisa berdiri tegak kembali. Ibnu Sina pernah menyatakan bahwa dalam tubuh manusia tersimpan cadangan energi yang sangat luar biasa. Kekuatan ini akan tetap tertidur hingga saat di mana kita benar-benar membutuhkannya. Kata mustahil bekerja bagaikan beton tebal yang mengunci kekuatan tersembunyi tersebut agar tidak bisa keluar. Mulai sekarang, hapus kata itu dari kamus Anda. Gantilah dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana cara saya memperbaikinya? Dengan bertanya, Anda sedang mengaktifkan otak untuk mulai bekerja. Anda memaksanya untuk mencari solusi alih-alih menyerah pada keadaan. Dan percayalah, solusi itu pasti akan datang jika Anda membuka diri untuk menerimanya. Mari kita bahas penghancur kesehatan yang ketujuh. Kebiasaan bergunjing dan terus-menerus menghakimi orang lain. Seringkali kita mendengar kalimat seperti, "Mereka tidak tahu malu," "Tetangga saya menyebalkan," atau "Pemerintah hanya bisa korupsi." Mungkin Anda merasa hal ini tidak ada hubungannya dengan kesehatan fisik, tapi itu adalah kesalahan besar. Menghakimi orang lain sebenarnya adalah racun yang bekerja secara perlahan dalam tubuh Anda. Ada mitos yang dipercaya banyak orang bahwa dengan mengkritik orang lain, kita akan merasa lebih baik atau merasa sedang menegakkan keadilan. Padahal kenyataannya, saat Anda melontarkan kata-kata penuh kebencian, tubuh Anda justru mengalami stres berat. Saat itulah hormon kortisol atau hormon kecemasan dilepaskan.
Coba perhatikan saat seseorang menonton berita, lalu marah-marah di depan televisi, wajahnya memerah, detak jantungnya meningkat, dan napasnya menjadi tidak teratur. Secara tidak sadar, dia sedang meracuni darahnya sendiri dengan hormon stres hanya karena orang-orang yang bahkan tidak dia kenal secara pribadi. Ibnu Sina, ilmuwan kedokteran besar, sangat memahami hubungan antara kejernihan pikiran dan kesehatan tubuh. Beliau pernah berkata bahwa rasa amarah dan kebencian membakar manusia dari dalam, layaknya api. Saat Anda sibuk menghakimi, Anda sebenarnya sedang merusak organ hati dan jantung Anda sendiri. Mulai sekarang, biarkanlah orang lain dengan urusan dan kesalahan mereka. Fokuslah pada kedamaian dan harmoni diri Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa mengatakan hal baik tentang seseorang atau suatu keadaan, lebih baik diam. Simpan energi Anda untuk hal-hal yang membangun, bukan yang merusak. Praktikkanlah sikap baik dan berpikiran positif, meskipun terkadang terasa sulit. Percayalah, ketenangan yang Anda berikan kepada dunia akan kembali pada kesehatan tubuh Anda sendiri. Kategori ke-8 dari kata-kata berbahaya berkaitan dengan perasaan tidak lagi dibutuhkan. Kalimat, "aku tidak dibutuhkan siapapun" adalah salah satu vonis paling kejam yang bisa dijatuhkan seseorang pada dirinya sendiri. Seringkali, kata-kata ini muncul setelah masa pensiun atau ketika anak-anak sudah dewasa dan mulai hidup mandiri. Ada anggapan keliru bahwa nilai seorang manusia hanya diukur dari seberapa bermanfaat dia bagi orang lain. Seolah-olah jika seseorang tidak lagi bekerja atau menafkahi keluarga, ia kehilangan makna hidupnya. Ini adalah keyakinan yang sangat keliru dan menyakitkan. Saat Anda berkata, "aku tidak dibutuhkan siapapun," Anda sebenarnya sedang meremehkan arti hidup Anda sendiri. Anda melupakan sosok terpenting yang sangat membutuhkan Anda, yaitu diri Anda sendiri. Contoh nyatanya adalah seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mengurus anak, lalu tiba-tiba harus tinggal sendirian. Ia mulai layu karena tidak tahu cara hidup untuk dirinya sendiri. Akibatnya muncul gangguan ingatan dan rasa hampa yang mendalam. Menurut ajaran bijak kuno, setiap tahapan usia memiliki tugas uniknya masing-masing. Masa tua adalah waktu untuk merenung, bertumbuh secara spiritual, dan mewariskan kebijaksanaan. Namun, untuk bisa berbagi kebijaksanaan, Anda harus terlebih dahulu menemukan kedamaian di dalam batin. Anda dibutuhkan oleh dunia ini, cukup dengan fakta bahwa Anda terlahir ke dunia. Senyuman Anda, pengalaman hidup Anda, dan ketenangan Anda bisa menjadi sandaran bagi orang-orang di sekitar. Berhentilah mengasihani diri sendiri. Mulailah berkata, "aku berharga bagi diriku sendiri, dan aku menghargai setiap hari yang kujalani." Gunakanlah waktu ini untuk melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah sempat Anda lakukan. Pola pikir mematikan yang ke-9 terletak pada dendam lama. Kalimat seperti, "aku tidak akan pernah memaafkannya," atau terus-menerus memutar ulang konflik masa lalu di kepala Anda adalah racun yang nyata. Ketidakmampuan memaafkan adalah beban berat yang sengaja Anda gantungkan di leher selama bertahun-tahun. Banyak orang terjebak dalam mitos bahwa menolak memaafkan adalah cara untuk menghukum orang yang menyakiti kita. Kita berpikir bahwa amarah kita bisa melukai mereka. Namun kenyataan pahitnya, orang yang menyakiti Anda mungkin sudah hidup bahagia, bahkan lupa akan keberadaan Anda. Sebaliknya, Andalah yang terus merusak kesehatan setiap kali memelihara rasa sakit itu. Dalam dunia psikosomatik, dendam kronis hampir selalu memicu terbentuknya batu ginjal, batu empedu, hingga memicu kanker. Tubuh Anda secara harfiah mengkristalkan amarah yang tidak tersampaikan. Ibnu Sina pernah mengibaratkan dendam sebagai luka membusuk yang tidak dibiarkan sembuh. Setiap kali Anda mengingat luka itu, Anda seolah merobek kembali perbannya. Ingatlah, memaafkan bukan dilakukan demi orang lain. Memaafkan sangat penting bagi diri Anda sendiri untuk memberi ruang bagi energi positif yang baru. Mengucapkan kalimat, "aku memaafkan dan melepaskannya" adalah bentuk cinta tertinggi terhadap tubuh Anda sendiri. Berhentilah menjadi tawanan masa lalu. Lepaskan beban berat itu. Jangan biarkan diri Anda terus menyimpan kebencian. Biarkan jiwa Anda bernapas lega, terutama di usia ketika ketenangan jauh lebih berharga daripada ambisi apapun. Ke-10 dan mungkin yang paling suram adalah kebiasaan menunggu ajal dengan kata-kata. Ungkapan seperti, "waktuku tinggal sebentar lagi," "sudah mau mati," atau "sudah satu kaki di liang lahat." Banyak orang tua mengatakannya berulang kali, bahkan terkadang dibumbui dengan humor pahit. Mitosnya perilaku ini dianggap sebagai cara bijak atau filosofis untuk bersiap menghadapi akhir hayat.
Namun secara fisiologis, ini bekerja layaknya program penghancuran diri. Anda seolah memberi perintah pada kecerdasan seluler tubuh untuk menghentikan semua proses pemulihan. Mengapa sel harus memperbaiki jaringan atau memperbarui darah jika pemiliknya sendiri sudah bersiap untuk pergi? Contoh nyata sering terlihat di rumah sakit. Pasien dengan diagnosis yang sama bisa pulih dengan cara yang sangat berbeda. Mereka yang punya rencana untuk tahun depan biasanya mampu bertahan dan sembuh. Sebaliknya, mereka yang terus-menerus bicara soal kematian akan cepat layu dan padam. Tabib besar Ibnu Sina bahkan tidak pernah mengizinkan pasiennya bicara soal kematian di hadapannya. Beliau percaya bahwa kata-kata memiliki getaran kuat yang mampu menarik peristiwa nyata. Ingatlah, saat Anda bercanda soal kematian, tubuh Anda tidak mengerti lelucon itu. Sel-sel Anda menganggapnya sebagai perintah langsung untuk berhenti berjuang. Hentikan kebiasaan buruk ini. Mulailah bicara tentang rencana masa depan. Biarpun itu rencana kecil, seperti menanam bunga di jendela, menyelesaikan rajutan, atau sekadar menunggu datangnya hari esok yang cerah. Rencanakanlah kehidupan, bukan kematian. Katakan dengan lantang, masih banyak hari-hari indah yang menanti saya di depan. Kesalahan ke-11 yang sering kita lakukan adalah menolak untuk terus berkembang. Munculnya kalimat seperti, saya tidak butuh hal baru, atau biarlah teknologi itu untuk anak muda saja, merupakan tanda nyata dari kekakuan berpikir. Banyak orang terjebak dalam mitos bahwa seiring bertambahnya usia, otak kehilangan kemampuan untuk menyerap informasi. Seolah-olah wajar jika orang tua tidak bisa mengoperasikan remote televisi atau mesin ATM. Namun, ilmu neuroscience membuktikan hal yang sebaliknya. Sambungan saraf baru dapat terbentuk di usia berapapun, asalkan kita memberikan stimulasi yang tepat pada otak. Saat Anda berkata, saya tidak mau belajar lagi, secara tidak langsung Anda sedang mempercepat datangnya kepikunan. Logikanya sederhana, jika Anda berhenti berjalan, otot kaki Anda akan menyusut dan melemah. Hal yang sama terjadi pada otak. Jika Anda enggan memahami cara kerja ponsel pintar, Anda sebenarnya sedang mengisolasi diri dari dunia luar. Ibnu Sina pernah berpesan bahwa ketidaktahuan adalah penyakit pikiran. Beliau mendorong kita untuk terus mencari ilmu hingga napas terakhir. Sikap antipati terhadap hal baru justru menciptakan ketegangan besar pada sistem saraf. Anda akan mulai merasa takut pada dunia yang terus berubah di sekitar Anda. Alih-alih menutup diri, cobalah katakan pada diri sendiri, ini menarik, saya ingin mencoba memahaminya. Meskipun Anda tidak langsung menguasainya, proses belajar itu sendiri akan memicu aliran darah yang lebih aktif ke sel-sel otak. Inilah cara pencegahan terbaik terhadap penyakit Alzheimer. Ingatlah, rasa ingin tahu adalah ciri utama dari jiwa yang tetap muda. Jangan matikan semangat itu dengan kata-kata Anda sendiri. Penghancur ke-12 adalah ucapan tentang ketidakberdayaan total. Kalimat seperti, saya sudah tidak punya tenaga lagi. Memang benar, energi di usia 70 tentu berbeda dengan saat usia 20. Itu adalah fakta yang wajar, namun kita sering terjebak dalam sebuah mitos yang berbahaya. Mitos bahwa jika kita menunjukkan kelemahan, orang lain akan lebih peduli dan menolong kita. Padahal kenyataannya, ucapan itu bekerja layaknya mantra yang justru menguras sisa-sisa energi terakhir kita. Saat Anda berucap saya lemas, alam bawah sadar akan menerimanya sebagai kebenaran mutlak, lalu memberi perintah kepada otot untuk semakin lunglai. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang ingin pergi ke toko. Jika sebelum berangkat dia sudah mengeluh tidak kuat, dia akan merasa lelah bahkan sebelum keluar rumah. Tapi jika dia berkata, saya akan jalan santai saja sambil menghirup udara segar, dia akan sampai ke tujuannya dengan ringan. Praktik timur yang juga dianut oleh Ibnu Sina menyatakan bahwa energi akan mengalir kemana perhatian kita tertuju. Jika Anda terus fokus pada rasa lelah itu akan berlipat ganda. Kuncinya adalah mengelola energi dengan bijak, bukan mengeluhkannya. Cobalah ganti kalimat Anda. Katakan, hari ini saya akan beraktivitas dengan tempo yang nyaman bagi saya. Atau, saya akan menyimpan tenaga untuk hal yang paling penting. Anda tidaklah lemah. Anda hanya sedang beralih ke mode hemat energi. Hargailah tubuh Anda dan jangan memprogramnya untuk menjadi lemah. Katakan pada diri sendiri bahwa tenaga itu selalu ada, Anda hanya perlu menggunakannya dengan cerdas dan hanya untuk hal-hal yang membawa kebahagiaan. Jebakan kata yang ke-13 adalah mentalitas korban. Seringkali muncul kalimat seperti, apa salahku sampai dihukum seperti ini? Atau, kenapa hidup begitu tidak adil padaku?
Kata-kata ini biasanya terucap saat penyakit kambuh atau ketika menghadapi kesulitan finansial. Ada mitos yang dipercaya bahwa alam semesta atau Tuhan sedang menghukum seseorang atas dosa-dosanya melalui penyakit. Akhirnya banyak orang mulai menggali masa lalu, sibuk mencari alasan di balik hukuman tersebut. Padahal, cara berpikir seperti ini justru mematikan tekad dan semangat Anda. Saat Anda bertanya, "Kenapa aku?" Anda sedang menempatkan diri sebagai korban yang tidak berdaya. Tanpa sadar, Anda berhenti mencari jalan keluar. Contoh nyatanya bisa dilihat dari bagaimana dua orang bereaksi terhadap diagnosis penyakit yang sama. Orang pertama hanya menangis dan bertanya pada langit mengapa ini terjadi padanya. Ia menyerah dengan cepat. Sedangkan orang kedua bertanya, "Apa yang harus aku perbaiki dalam hidupku sekarang?" Ia pun mulai menjaga pola makan dan rutin berolahraga. Ibnu Sina selalu berpesan kepada pasiennya bahwa penyakit bukanlah sebuah hukuman, melainkan sinyal dari tubuh bahwa keseimbangan batin sedang terganggu. Tubuh Anda hanya sedang meminta bantuan, bukan sedang menghukum Anda. Jadi, berhentilah mencari siapa yang salah atas penyakit yang Anda derita. Hapus kata-kata tentang hukuman atau ketidakadilan nasib dari kamus hidup Anda. Gantilah dengan pemikiran yang lebih konstruktif. Katakanlah, "Ini adalah tantangan, dan aku akan temukan cara untuk melaluinya." Perubahan dari mentalitas korban menjadi sosok yang memegang kendali atas hidupnya sendiri, mampu menciptakan keajaiban penyembuhan yang nyata, bahkan di saat dunia medis sekalipun mulai angkat tangan. Bagian ke-14 ini membahas tentang perasaan, bahwa hidup yang kita lalui seolah-olah tidak berharga. Seringkali kita mendengar kalimat menyedihkan dari para lansia seperti, "Hidupku sia-sia," atau "Aku tidak menghasilkan apa-apa selama ini." Perasaan ini muncul karena kita kerap membandingkan diri dengan tetangga yang terlihat lebih sukses atau sosok hebat yang muncul di televisi. Ada sebuah mitos keliru bahwa keberhasilan hidup hanya diukur dari tumpukan harta atau jabatan yang tinggi. Bagi mereka yang seumur hidup bekerja sebagai guru atau insinyur biasa, di masa tua mereka mungkin merasa bukan siapa-siapa. Tapi, itu adalah kesalahan besar. Mengatakan hal seperti itu hanya akan melukai mental Anda sendiri dan menghapus makna dari perjuangan Anda selama puluhan tahun. Bayangkan contoh ini, seseorang telah berhasil membesarkan 3 anak yang baik, membangun rumah, dan merawat taman yang indah. Namun, ia tetap merasa gagal hanya karena tidak pernah menjadi direktur pabrik. Akibat terus-menerus menyalahkan diri sendiri, kesehatan fisiknya pun mulai terganggu, seperti munculnya penyakit jantung. Ibnu Sina pernah berkata bahwa ketenangan jiwa tidak akan mungkin tercapai tanpa rasa syukur atas perjalanan hidup yang telah ditempuh. Setiap kehidupan itu unik dan sangat berharga. Anda telah melewati masa-masa sulit, Anda pernah mencintai, menangis, dan juga tertawa. Itu semua adalah pencapaian yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan perjalanan hidup Anda. Berhentilah mengatakan bahwa hidup Anda sia-sia. Gantilah kata-kata yang merusak itu dengan pengakuan atas apa yang telah Anda capai. Katakanlah dengan lantang, "Aku telah menjalani hidup yang panjang dan penuh tantangan, namun sangat berarti. Pengalamanku tak ternilai harganya." Banggalah pada diri Anda dan atas semua yang telah Anda lalui. Pola kalimat berbahaya yang ke-15 adalah rasa takut yang terus-menerus akan masa depan. Contohnya ungkapan seperti, "Saya takut menghadapi hari esok. Entah apa yang akan terjadi nanti, atau hidup ini rasanya menakutkan." Ketakutan adalah emosi yang paling merusak. Ada sebuah mitos bahwa mengkhawatirkan masa depan bisa membantu kita bersiap-siap. Banyak orang terus memantau berita yang mencemaskan dan berdiskusi tentang krisis, karena mereka merasa itu memberi mereka kendali atas situasi. Padahal kenyataannya, rasa cemas tidak akan melindungi Anda dari masalah di hari esok. Ia justru mencuri kedamaian Anda di hari ini. Saat Anda terus-menerus membicarakan ketakutan Anda, sistem saraf Anda dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya. Contoh nyatanya adalah insomnia. Seseorang berbaring untuk tidur, tapi tidak bisa terlelap karena otaknya terus memutar skenario terburuk. Akibatnya, saat bangun pagi, ia merasa lemas dan tekanan darahnya meningkat. Lonjakan adrenalin yang terus-menerus terjadi akan merusak pembuluh darah Anda. Ibnu Sina dalam risalah-risalahnya pernah menulis bahwa rasa takut mendinginkan tubuh dan melemahkan sistem pertahanan alami kita. Merasa takut akan masa depan itu sia-sia, karena masa depan itu sendiri belum tiba.
Anda sedang mengorbankan kesehatan yang nyata demi masalah yang masih berupa bayangan. Berhentilah menyuarakan ketakutan Anda dengan lantang. Berhenti memberi makan kepanikan Anda. Alih-alih berkata, "Saya takut," katakanlah, "Saya akan mampu menghadapi kesulitan apapun saat ia datang nanti. Tapi saat ini semuanya baik-baik saja." Kembalikan perhatian Anda pada saat ini. Lihatlah sekeliling Anda. Ruangan Anda nyaman, ada makanan yang bisa dimakan. Detik ini juga tidak ada hal yang mengancam Anda. Kesalahan ke-16 adalah menolak bantuan secara agresif. Kalimat-kalimat seperti, "Saya bisa sendiri, jangan ganggu saya," atau "Saya tidak butuh belas kasihan kalian," seringkali terucap. Biasanya hal ini dipicu oleh rasa gengsi yang salah. Bagi orang tua, terkadang sulit untuk mengakui bahwa mereka membutuhkan dukungan. Ada anggapan keliru bahwa menerima bantuan adalah tanda kelemahan atau hilangnya kemandirian. Karena takut menjadi beban bagi anak-anak, mereka justru mengusir perhatian itu dengan kata-kata yang kasar. Namun sikap ini bisa berujung fatal. Saat Anda berkata, "Saya tidak butuh siapapun," Anda sebenarnya sedang membangun tembok kesepian di sekeliling diri sendiri. Contohnya sudah sering kita lihat. Seorang ibu tua dengan sendi yang sakit menolak bantuan putranya untuk membersihkan rumah. Dia memaksakan diri mengangkat ember berat hingga akhirnya terkena serangan jantung. Padahal semua itu bisa dihindari jika dia mau menerima bantuan dengan senang hati. Ibnu Sina pernah mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan saling membantu adalah bagian alami dari fitrah kita. Kemampuan untuk menerima bantuan dengan lapang dada justru menunjukkan kekuatan batin yang nyata, bukan kelemahan. Saat Anda menolak orang-orang terdekat dengan kasar, Anda tidak hanya melukai perasaan mereka, tetapi juga menciptakan ketegangan dalam hubungan. Ubahlah sikap "saya bisa sendiri" yang agresif itu dengan ucapan terima kasih. Katakanlah, "Terima kasih, Ibu sangat menghargai bantuanmu." Biarkan anak-anak Anda menunjukkan kasih sayang mereka. Berbagilah beban dengan mereka, dan Anda akan merasa hidup menjadi jauh lebih ringan. Ingatlah, rasa gengsi itu menghancurkan, sementara rasa syukur itu menyembuhkan. Poin ke-17 dari pembahasan kita adalah tentang penyesalan yang tak berujung atas peluang yang telah terlewatkan. Kalimat yang paling sering kita dengar adalah, "Coba saja, kalau dulu saya memilih jalan yang berbeda." Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam meratapi masa lalu. Mengapa tidak memilih profesi lain? Mengapa menikah dengan orang tersebut? Atau mengapa tidak pindah ke kota lain? Ada sebuah mitos bahwa terus menganalisis kesalahan masa lalu akan membuat kita lebih bijaksana. Namun, ketika usia sudah menginjak 70 tahun ke atas, terus-menerus memikirkan hal yang tidak mungkin bisa diubah hanyalah bentuk penyiksaan diri. Ini ibarat mencoba menggergaji serbuk kayu, sesuatu yang sia-sia. Dengan mengucapkan kata-kata itu, Anda membuang energi mental yang sangat besar ke dalam kehampaan. Contoh nyatanya adalah seseorang yang tidak mampu melihat kebahagiaan di tengah keluarganya saat ini, hanya karena ia masih terobsesi dengan cinta pertamanya yang gagal. Hal ini hanya akan menciptakan rasa sedih dan kerinduan yang kronis. Ibnu Sina, sebagaimana para filsuf timur lainnya, mengajak kita untuk menerima takdir tanpa keluh kesah. Percayalah, semua yang telah terjadi adalah satu-satunya skenario terbaik untuk proses pendewasaan Anda saat itu. Pada waktu itu, Anda belum memiliki pengalaman dan pengetahuan seperti yang Anda miliki sekarang. Maka berhentilah menyiksa diri dengan kata "seandainya". Buang jauh-jauh kalimat itu dari pikiran Anda. Katakan pada diri sendiri, "Saya telah membuat pilihan terbaik yang saya bisa pada saat itu, dan saya tidak menyesali apapun." Terimalah seluruh kisah hidup Anda, lengkap dengan segala kegagalan dan kemenangannya. Hanya dengan menerima masa lalu sepenuhnya, Anda akan mendapatkan kedamaian jiwa dan raga yang sehat untuk tahun-tahun mendatang. Penghancur ke-18 adalah kebiasaan merendahkan dunia medis dan proses penyembuhan. Seringkali kita mendengar ucapan seperti, "Dokter itu tidak tahu apa-apa. Semua obat itu cuma racun kimia," atau "rumah sakit malah bikin kita makin sakit." Tentu saja, kualitas pelayanan medis bisa berbeda-beda, namun menolak bantuan medis sepenuhnya adalah jalan yang berbahaya. Ada sebuah mitos di mana seseorang merasa lebih pintar dari para ahli hanya karena faktor usia dan pengalaman hidup. Dengan mengobati diri sendiri atau menolak bantuan dokter, mereka sebenarnya hanya mencari pembenaran lewat kata-kata negatif tersebut.
Padahal saat Anda berucap dokter tidak akan bisa membantu, Anda sedang mematikan efek plasebo yang sangat kuat dalam tubuh. Anda seolah memberi instruksi pada otak bahwa pengobatan apapun akan sia-sia. Sebagai contoh, seorang pasien meminum obat tekanan darah yang tepat, namun terus mengeluh bahwa obat itu tidak manjur. Hasilnya, obat tersebut benar-benar sulit diserap oleh tubuh karena hambatan psikosomatis yang mengganggu proses kimiawi di dalam diri. Ibn Sina, sang dokter besar, pernah berkata bahwa separuh dari kesembuhan adalah kepercayaan pasien terhadap dokternya dan keyakinan untuk sembuh. Tanpa rasa percaya, obat herbal terbaik atau obat-obatan tercanggih sekalipun tidak akan berdaya. Maka, berhentilah mengeluhkan dokter dan dunia medis. Jika Anda merasa tidak cocok dengan satu dokter, carilah ahli yang lain. Ubahlah narasi Anda menjadi lebih positif. Katakanlah, saya akan menemukan cara terbaik untuk menolong tubuh saya. Atau, obat-obatan ini akan memberi manfaat dan pemulihan bagi saya. Ingatlah, keyakinan Anda adalah kunci utama menuju kesehatan. Poin ke-19 adalah kebiasaan memberi label negatif pada pikiran sendiri. Kalimat yang paling sering kita dengar adalah, daya ingat saya sudah menurun, atau otak saya sudah tidak berfungsi lagi. Orang-orang lanjut usia seringkali menjadikan faktor umur sebagai pembenaran atas sifat pelupa mereka. Lupa menaruh kunci. Ya, maklum, faktor usia. Tidak ingat nama aktor? Otak saya sudah karatan. Ada mitos yang dipercaya banyak orang bahwa penurunan daya ingat setelah usia 70 tahun adalah hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Padahal sains modern telah membuktikan bahwa neuroplastisitas atau kemampuan otak untuk berkembang tetap bertahan hingga usia senja. Masalah utamanya adalah ketika Anda berucap, daya ingat saya buruk, Anda sebenarnya sedang memberikan perintah langsung kepada otak untuk berhenti menyimpan informasi. Buat apa otak bekerja keras jika pemiliknya saja sudah menyerah? Contoh nyatanya begini, seseorang yang terus-menerus mengeluh tentang daya ingatnya akan berhenti berusaha untuk mengingat apapun. Ia berhenti membaca buku atau mempelajari hal baru, sehingga daya ingatnya benar-benar menurun drastis. Ini adalah lingkaran setan. Dahulu Ibnu Sina menyarankan pasien lanjut usianya untuk terus melatih pikiran, memecahkan teka-teki logika, dan tetap aktif berdiskusi. Jadi jangan pernah mencela otak Anda sendiri dengan kata-kata. Alih-alih mengatakan, saya lupa. Cobalah katakan, tunggu sebentar, saya akan segera mengingatnya. Berikan waktu bagi otak Anda untuk bekerja. Hormatilah kecerdasan yang Anda miliki. Gunakan afirmasi positif seperti, pikiran saya jernih dan daya ingat saya kuat. Berikan apresiasi pada diri sendiri untuk setiap hal kecil yang berhasil Anda ingat. Dengan begitu, otak Anda akan merespons dengan baik dan tetap berfungsi optimal jauh lebih lama. Terakhir, poin ke-20 sekaligus penutup. Bagian ini membahas tentang hilangnya rasa syukur. Sikap mental yang paling beracun adalah perasaan bahwa semua orang berutang pada saya. Merasa negara wajib memberi pensiun besar, anak-anak harus selalu menelepon, atau semua orang di bus wajib memberikan tempat duduknya. Berharap dunia berutang pada Anda hanya karena faktor usia hanya akan berujung pada kekecewaan yang mendalam. Ada anggapan keliru bahwa usia tua dengan sendirinya adalah sebuah pencapaian yang menuntut penghormatan tanpa syarat. Padahal, rasa hormat seharusnya lahir dari sikap kita yang bijak dan penuh kasih, bukan dipaksakan melalui amarah atau keluhan. Saat Anda hidup dengan pola pikir, saya berhak mendapatkan segalanya, Anda akan terus merasa sakit hati karena kenyataan tidak pernah sesuai dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Contohnya, seorang lansia yang marah karena anaknya hanya berkunjung selama 1 hari, bukan 2 hari. Bukannya menikmati momen pertemuan tersebut, ia justru merusak suasana bagi dirinya sendiri dan orang lain dengan kata-kata sindiran. Rasa kesal ini seketika meningkatkan tekanan darah dan mengganggu sistem pencernaan. Ibnu Sina pernah mengatakan bahwa rasa syukur adalah kebajikan tertinggi yang mampu menyembuhkan jiwa. Gantilah kalimat kalian berutang pada saya dengan kata terima kasih. Belajarlah untuk bersyukur atas hal-hal terkecil sekalipun. Syukuri matahari yang masih bersinar, kaki yang masih bisa melangkah, atau sekadar sapaan dari cucu melalui telepon. Rasa syukur yang tulus memicu otak untuk melepaskan hormon kebahagiaan, yaitu dopamin dan serotonin. Ini adalah obat alami terbaik bagi tubuh. Ucapkanlah terima kasih pada dunia, maka dunia pun akan membalasnya dengan menjaga Anda jauh lebih tulus. Nah,
Sekarang kita sampai pada bagian yang paling krusial. Akhirnya, rahasia besar dari sang tabib legendaris Ibnu Sina telah terungkap. Ketahuilah bahwa kata-kata yang Anda ucapkan bukan sekadar bunyi belaka. Itu adalah pemicu fisik yang sangat kuat bagi tubuh Anda. Setiap kali Anda berucap, "Saya sudah tua, saya sudah tidak berdaya," atau "sudah terlambat bagi saya," secara tidak sadar Anda sedang menekan tombol penuaan dini di dalam sel-sel tubuh Anda sendiri. Mengejutkan, bukan? Apa yang selama ini kita anggap sebagai keluhan biasa, ternyata adalah sebuah program penghancuran diri yang sangat nyata. Namun, disinilah letak kekuatannya. Begitu Anda menyadari hal ini, Anda memegang kendali penuh atas kesehatan Anda. Anda bisa menghentikan proses kerusakan tersebut sekarang juga, hanya dengan mengubah cara Anda berbicara. Gantilah narasi penyakit dengan kata-kata yang membawa kesehatan. Ubah rasa dendam menjadi rasa syukur, dan ganti rasa takut dengan semangat untuk terus belajar. Mulailah berbicara tentang diri Anda dengan nada positif, penuh hormat terhadap tubuh dan usia yang Anda miliki saat ini. Sebagai penutup, ingatlah pesan utama ini. Usia bukanlah sebuah vonis, melainkan kata-kata Andalah yang menjadi tabib atau justru algojo bagi hidup Anda sendiri. Jadi, pilihlah kata-kata Anda dengan bijak. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika informasi ini bermanfaat, pastikan Anda klik tombol subscribe untuk mendapatkan rahasia panjang umur lainnya. Jangan lupa berikan like dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Sekarang, coba tulis di kolom komentar. Kata-kata negatif apa yang paling sering Anda ucapkan atau dengar dari orang sekitar? Saya sangat ingin membaca cerita Anda dan mendiskusikannya bersama.